Grizzly juga mau comeback Aura tuh. Iya. Itu gimana ceritanya Pak Fahid? Ini mana nih bocah yang nggak ada di GH? Semangat semuanya. Terlihat agak blank ya Pak ya. Ya udah deh, oke, good luck ya In ya. Good luck. Dadah. Ya udah deh, nih pokoknya POV-nya gue jadi gua ya kan, gue ikutin Pak Fayat mau kemana? Kan gue pengen lihat ruangannya Pak Fayat nih. Pak Fayat kan ruangannya keren banget katanya. Itu ruangan latihan. Masa? Oh, ini ada abang-abang PUBG misi bang. Set. Ini nih. Oh ini nih yang waktu kemarin-kemarin lu Ya. kita cocok logi nih. Ya jadi gini bang, gue kan orangnya agak-agak anti kemapanan gitu kan. Anti kepampanan maksudnya Ya, gimana? kemapanan. Jadi gue tuh menolak untuk tidur di tempat yang nyaman dan nikmat. Oh nggak pakai kasur gitu ya? Sebelum Di mencapai tim sesuatu. ini. Sebelum mencapai sesuatu. Apa tuh maksudnya tuh? Ya at least bawa piala gitu kan. Oh jadi itu sebenarnya nazar lu. Kalau lu belum bawa piala lu mau tidur tetap di tempat yang kayak di lantai gitu ya? Iya kayak gitu. Itu dan dari zaman 3 tahun lalu sih. Karena kan gue belum bener-bener punya trofi dari FFVM. Ya tapi I mean look at you now gitu ya kan. Lu di Aura sekarang punya ruangan pribadi sendiri. Wow. Finally. Ya. Finally. Oh ini yang bikin lu kepatil nih masuk Aura nih berarti nih. Iya. Oh, iya. Ditawarin ruangan pribadi. Ditawarin ruangan pribadi emang DG enggak Wih, promote lu? bacot. Jangan gitu, Cok. Aduh. Gila, guys, nanti kalau misalkan kalian tiap nonton Pak Fayat Elite Script, nah di sini dia. Nih. Tuh POV-nya tuh ya kan? Aduh. Ya, gua juga tiap hari ini begitu lo masuk kan langsung anjing nih. Kan gua merhatiin semua orang gitu. Hanya memang gua udah jadwalin gua bakal nonton siapa gitu. Iya, nah tuh terpantau ya, De Vito lagi dipantau oleh Pak Fayat. Iya, karena gua harus respect dong ke semua lawan kan. Jadi kayak jadwal itu gua udah list semua yang bakalan gua tonton setiap harinya. Di luar daripada evaluasi tim gua sendiri gitu. Iya. Kayak gitu gua tutup telinga, tutup mata. Tapi ngomongin tim lu yang sekarang nih Pak, maksudnya lu di Aura nih, ya kan, ngurusin 2 tim. Blacklight sini deh. Nah, nih ngomongin tim lu yang sekarang Aura nih, ya kan, lu kan ngurusin 2 tim berarti. Ya. 2 timnya ini, lu pengen apain sih gitu? Karena gue lihat lu marah-marah doang nih kerjanya nih. Ya itu kan yang terlihat gitu kan. Bahkan tapi sebenarnya kalau lu lihat di beberapa konten terakhir sebenarnya di situ banyak banget insight yang bahkan mungkin bisa berguna buat siapapun gitu. Terutama untuk komunitas dan juga viewers gua terutama. Jadi ya nggak apa-apa, ya nggak mungkin lah gua perlihatkan semua kan. Benar. Kan, yang gua benahin. Jadi yang paling yang makro-makro doang gitu. Oh, iya tapi emang lumayan apa ya? Mengenaskan juga sih memang makronya kemarin ya. Jadi wajar aja lu marah semarah itu. Tapi itu konten-konten kayak gitu menurut gue penting ada di up gitu biar orang tuh tahu kalau ternyata di e-sport lu masuk e-sport itu enggak kayak cuman udah oke, gue anak e-sport gitu udah sampai situ, enggak sampai situ, tapi ada hal lain kayak model lu latihan tiap hari, lu di breakdown, lu di dievaluasi gitu. Betul. Pokoknya. Ini padahal itu masih fase latihan ya, fase latihan. Apalagi kenapa gua intens banget. Berbeda dengan season sebelumnya. Di season 3 sebelum itu ada pre-season kan. Begitu banyak third party event. Yang benar-benar bisa jadi acuan nyata lah bahwa pencapaian kita sudah mencapai titik yang lumayan berapa persen karena melihat hasil dari setiap third party event. Sekarang nggak ada benar kan? Sepi jadinya. Jadi kita mau mengetahui seberapa kuat kita di fase liga atau di fase turnamen itu nggak ada barometernya. Makanya semua tim menurut gue semua tim itu setiap hari semuanya bergantian konsisten dan unkonsistennya. Dan itu sih sah-sah aja gitu Sah-sah aja. Namanya juga kita mencoba terus mencari bentuk terbaik karena kalau lu sadarin sebenarnya tiap hari itu mulai dari skill karakter aja beda-beda melulu tuh. Skill karakter beda, rotasi beda, timing beda, formasi beda.
rotasi beda. Jadi maksud gue begitu banyak hal yang seharusnya sudah bisa gue share ke tim-tim komunitas. Dan ada yang ngomong kayak gini, Ji, Gimana? lu nggak takut tuh, itu kan strategi lu, gitu kan? Apa lu nggak takut? Ya justru dengan memperlihatkan strategi kita, bahkan memperlihatkan kelemahan, menurut gua itu adalah salah satu cara gua untuk mencari bentuk terbaik dari permainan tim gua. Tetap evolve terus, tetap adapt terus gitu ya. Jangan stay di satu strategi yang itu aja, yang lama kelamaan dibaca oleh lawan, bahkan mungkin regional luar yang udah ngelirik Indo juga. Betul, gitu ya. jadi misalnya nih ada tim yang berkali-kali ketemu dengan kita di rotasi, tapi honestly itu hasilnya bergantian. Oh, jadi ada perbandingannya juga gitu ya? Iya, itu penting banget. Coba kalau ketemu ini, menarik. ketemu ini dengan ini, coba fight-nya kayak begini. Oh, gagal. Berarti kalau kondisi begitu, begini nih. Jadi sebenarnya dengan memperlihatkan kelemahan dan apalagi kita saat kalah itu memang sih jujur aja gue baper ya, kena mental lah. Aduh, mestinya kena. Jadi kalau lu di Elite Scrim tuh yang marah-marah, wah gubrak itu beneran? Beneran. Jadi bukan gimmick tuh ya guys ya, yang bilang gimmick drama, enggak drama, emang itu bagian dari keseriusan lo berarti ya? Iya, itu gua, itu gua. Oke, next. Ya, dan akhirnya ya itu kadang kan orang yang menyakitkan ya mungkin saut-sautan selanjutnya kan. Misalnya membandingkan, kayaknya dulu lebih serem deh, ya kan? Semenjak ada lu kok tambah berantakan. Emang iya? Ada yang udah nyeletuk kayak gitu? Tapi gue ingatin, tim yang menurut kalian dulu itu lebih kuat, itu gue usir dari semua komponnya. Oh iya, ini menarik ya ngomongin kompon, relate sama konten vlog sebelumnya gitu, dimana tadi lu kasih tahu Stone Ridge gitu ya. Kemarin juga Aura kan sempat Stone Ridge, sempat clash juga sama DG gitu kan waktu lu di DG. Sekarang lu di Aura, lu mau coba bikin gimana caranya ini Stone Ridge jadi punya Aura bukan punya DG lagi? Sebenarnya tidak harus mengklaim. Oke, gue setuju, gue suka nih, nggak harus klaim-klaiman. Tidak harus klaim-klaiman. Dalam artian, maka ketika pot ini sama pot itu ketemu, kalau nggak satu pot nih, maka akan ada tontonan nih di situ. Ya masalah hasilnya, maksudnya kita tidak bisa jadikan patokan hasil kemenangan di situ mutlak jadi barometer bahwa tim ini lebih kuat dari tim ini. Setuju, gue setuju banget ya. Karena begini bro, begitu banyak kemungkinan terjadi. Serius. Mulai dari timing turun yang miss, ya kan? Mulai dari maaf nih hoki-hoki soal senjata, ya kan? Mulai dari mungkin kemungkinan jaringan, ya kan? Atau kemungkinan dari miss dari device. Begitu banyak kemungkinan. Jadi kalau misalnya akhirnya ada satu tim yang memilih untuk pindah, ya itu karena tidak mau lagi 50-50. Tapi kalau dibilang bahwa tim ini lebih kuat dari ini, itu bukan patokan coy. Ya tapi lu bisa bilang banyak alasan nih Pak Fayat nih, bilang aja kalah mah kalah aja gitu. Kalau gue kalah mah kalah aja. Benar. Gue nggak pernah gitu, gue bilang kita memilih begini, no. Buktinya ketika kita pindah nih, kita pindah ke tempat sebelahnya, tim tersebut nggak kerotasi ke situ. Gitu. Berarti emang artinya visi dari tim lu aja sama yang melawan udah beda. Iya, udah beda. Jadi dalam artian ya udah kita lihat nih, kalau kita ngambil di sini, tim yang tadi kita tabrak-tabrakan bakalan lewat situ ternyata enggak. Berarti kita pada respect satu sama lain. Jadi tapi kalau COD-an ya gas. Kalau COD-an ya kan ya udah bungkus gitu ya. Bungkus. Tabrak. Jadi jangan sampai kayak kejadian ada dituntut atau dinilai sebagai ini tim kang tabrak dan sebagainya. Maksud gua semua itu sah-sah aja. Sah-sah aja, namanya juga Battleground selama lu nggak pakai aplikasi pihak ketiga, ya kan? Itu sah-sah aja, cuman dalam artian mungkin pasti ada reaksi. Benar. Apaan sih? Iya. Nabrak mulu. Tapi bukan berarti gue menolak gitu. Untuk ditabrak atau disamperin. Itu hak siapapun. Cuma pasti ada reaksi. Ya, ada reaksi. Entah bisa gue tunjukkan atau tidak gue tunjukkan. Tapi ya sebagai manusia, ketika gue disamperin dan kalah, pasti ada reaksi. Ya, dan itu sah-sah aja outputnya mau seperti apa ya, selama masih wajar gitu ya. Tapi kalau ngomongin reaksi gitu, ini gue pengen nanya juga reaksi lu tentang, lu kan sebelumnya balik lagi gue callback ke tim sebelumnya biar nggak terlalu jauh timelinenya. Dulu di DG juga, maksud gue, look at you gitu, kayak sebelum lu masuk DG kan di season sebelumnya tanpa coach itu sangat-sangat fall off, padahal punya roster yang luar biasa gitu kan. Tapi ketika lu masuk
lu ada andil di sana, mulai kelihatan tuh nge-up-nya gitu. Dan Yeah. lu tinggalin nih gitu. Yeah. Jatuhnya ini sebenarnya kalau boleh tahu nih biar to be clarified. Ini lu yang ninggalin mereka, apa emang lu nggak lanjutin kontrak atau seperti apa? Oke, Karena kan jadi- belum ada official statement apa-apa. Official statement ya. Jadi maksud gue begini. Jadi gue pernah bilang sih sebelumnya, entah di wawancara yang mana. Pertengahan musim menjelang akhir musim liga, gue udah ajukan memang untuk resign sebagai coach waktu itu. Nah, Yes. Nggak apa-apa. Lanjut. oke. Jadi waktu itu sudah, aduh gue lupa lagi. Pertengahan musim. Oke, jadi pertengahan musim gue sudah ajukan untuk resign karena gue pengen retire, bener-bener retire Jik. Oke, yang Iya. di konten gue juga lu bilang Iya, mau pensiun. benar-benar mau pensiun karena memang ada beberapa kemungkinan yang mungkin gue bakalan fokus tetap di DG sebagai talent, dan juga mungkin official host beberapa acara. Itu sudah kepikiran ke situ dan menurut gue itu sangat menarik karena dalam artian gue sangat optimis ini akan jadi happy ending nih di DG. Meskipun mungkin gak juara, tapi gue mencapai sesuatu yang sudah mereka impikan gitu. Masuk grand final. Masuk grand final. Itu objektifnya mereka. Iya. Dan menariknya adalah ketika gue mulai terlihat benar-benar unbeaten di liga waktu itu. Iya kan? Iya. Iya, karena dari statistik kan setiap tempur kita ada di angka 82% kemenangan. Gitu. Tapi kan katanya lu hoki, katanya bocil hoki doang katanya. Tolong cek point difference ya. Jadi ini gue jadi pengen bikin pegang kamera. Ini tolong cek point difference, nih menarik nih, ngomongin point difference. Ada apa sama point difference, Pak? Ya karena jauh banget sama yang peringkat 2. Oh ya? Tapi itu kan dulu. Okay. Dan kalau kita, maksudnya cuman gue keselnya yang dilihat itu yang kita kesalip, tapi orang langsung begitu kita kesalip, orang lupa kalau kita tuh konsisten dan pernah bener-bener pada fase yang tidak terbantahkan gitu. Dari awal? Iya, dari awal. Jadi maksudnya emang iya hoki itu bisa Terus sampai- ada gitu ya? sampai 8 minggu. Jadi nggak ada ya hoki yang 8 Jadi minggu tuh ya? kita kan kerja keras. Kerja keras ya? Itu kan gue cuman kayak pengen apa ya, mempertanyakan gitu tentang respon publik gitu kan, pada bilang hoki, bocil hoki segala macam. Itu mah nggak valid intinya ya? Nggak valid. Jadi apalagi kalau kalian yang mungkin melihat progres gue di tempat sebelumnya, itu kan melihat ketika tim ini sudah mulai membaik. Benar. Karena gue memang nggak pernah expose ketika gue juga ini yang ini nggak seberapa nih yang kalian lihat gue ngomel-ngomel. Di tempat gue sebelumnya juga parah banget coy. Oh iya, gue juga lihat tuh waktu lo Elite Scream yang lo masih sama DG kan, pokoknya kalau DG tusun lo samperin lo langsung teriak-teriak tuh kedengeran kan, karena jaraknya deket kan. Padahal itu sudah fase membaik loh. Oh ya? Fase sebelumnya nggak pernah ke expose lagi, itu lebih gila lagi. Piring pecah bagaimana? Gelas Wah pecah. gila. Lantai 1 pindah ke lantai 2. Aduh, tapi maksud gue itu cara lo. Ya. Ya. Tapi jangan bayangkan gue kasar dan sebagainya. Enggak. Itu ketegasan lu ya, emang outputnya seperti itu, tapi tetap dengan catatan tujuannya membangun dan nggak ada kekerasan ya. Iya, nggak ada kekerasan. Terus kasar enggak. Tegas iya. Tegas iya. Tegas itu pasti. Benar, cara Jadi- tegas orang kan beda-beda. Iya. Dan orang ngomong keras, nada keras, suara keras itu belum tentu dia melakukan tindak kekerasan. Betul. Iya kan? Betul. Jadi biar nggak pada salah tanggap, nggak pada salah kaprah gitu ya. Nah, Gue sayang anak-anak kok. iyalah udah Iya. pastilah, namanya juga lu marah tuh tandanya sayang gitu. Marah kan indikator sayang. Nah, ngomongin juga nih, kemarin kan bisa dibilang Indonesia harus berpuas diri, bukan berpuas diri, harus banyak introspeksi diri, iya kan, tentang hasil di internasional gitu kan. Romantic speak up. Kalau ngomongin internasional ya, apa sih yang menurut lu bisa atau pengen lu sampein gitu supaya Indonesia lebih baik lagi gitu? Oke, mungkin sistem turnamen nih. Sistem turnamen. Jadi gue nyelamatin lu nih. Dan gue rasa nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Namanya ini mungkin Opini. ya. Opini. Oke. Opini. Ya jadi gue membantu lu dan kebetulan di konten lu. Oke. Dan kebetulan di konten gua. Iya. Iya. Ya kan konten lu tapi kan gue yang speak up. Iya benar. Iya. Tag team kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begini, menurut gue nih, opini gue, dan mungkin juga ada kesamaan dari beberapa orang menurut gue ya. Iya. Pertama, mungkin sistem turnamen kita. Sistem turnamen kita kenapa tuh? Dari liga. Dari liga. Dari liga. Ah. Jadi dengan adanya pot-pot kecil, Ah. yang mestinya pot-pot kecil itu cuma untuk membagi
soal jadwal tempurnya. Oh, ini relate. Ya. Kalau lu ngomong harus pot kecil itu harusnya cuman untuk membagi jadwal main tiap grup, Betul. tiap tim. Ini kayak turnamen luar. Iya, karena di turnamen luar Brazil sama Thailand itu nerapin sistem pot bukan untuk saling adu tabrak apa gimana, tapi untuk membagi jadwal main mereka doang. Iya. Sampai sana aja. Dan ya lu sudah nyinggung kan, Bener. Brazil sama Thailand. Nah, Tim teratas dari mana semua? benar. Tim teratas itu kemarin dari Thailand dan juga Brazil. Iya. Yes. Berarti Secara tidak langsung secara bukan tidak langsung secara secara konkret lah ya. iya, sistem turnamennya yang membuat mereka bisa mencapai titik konsisten itu. Jadi dalam artian ketika liga itu yang dinilai adalah total. Oke. Izin cabut dulu. Yuk, Oke. berkabar ya. Siap. Ya. Thailand sama Brazil Ya. kan tim teratas. Tim teratas. Jadi kalau kita mau kembali mungkin ya, at least mau menyamai output dari turnamen internasional nih, yang perwakilan dua negara itu, mungkin kita coba nih. Harusnya bisa diterapin di Indonesia. Ya, maksud gua, tapi itu memang menurut gua sistem yang sangat keren sih. Keren. Ya, Gue setuju, itu keren. seperti ya gua analoginya ke sepak bola, gitu kan? Ah. Misalnya tim teratas masuk ke Liga Champions. Iya, kayak gitu, kan, kayak gitu, peringkat kayak gitu. 5-6 masuk ke Piala Eropa biasa, kasta kedua. Terus ada yang degradasi, Bener. papan tengah ada kepentingan, ya kan, untuk tetap bertahan dan sebagainya. Benar. Jadi, ketika akhirnya sistem itu diterapkan di liga kita, maka kompetitifnya benar-benar bakalan bangkit. Karena kalau kita Secara kompetitif ya. secara kompetitif. Karena begini, kalau main pot-pot nih, ini ada sedikit manja. Dan juga cenderung kayak biasa kalau gua ngevlog nih, kalau ditanya ketemu ini gimana? Beda kepentingan. Iya, Gitu ya. betul. Jadi maksud gua mikirinnya cuman kalau misalnya satu pot itu 6 tim misalnya ya. Ya mikirnya cuma 5 itu. Kayak tentang gimana caranya gue let's say di grup A itu menjadi lebih baik dari 5 tim lain. Iya. Beda cerita kalau kita ngomongin liga internasional, liga kayak Brazil sama Thailand, itu gimana caranya lu satu tim yang paling jago di antara 18 tim. Betul. Oke. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ternyata di pot A ini, misalnya kita bicara pot A ya, mau nyusul poin nih. Misalnya lu cukup jauh atau lu ada kepentingan untuk merebut poin, klasmen. Ya udah, tinggal pilihannya cuma 2 nih. Lu kumpulin placement atau poin dengan cara menghindari semua tim ini atau langsung ke situ. Iya, jadi cuma ada 2 output tuh sebenarnya. Iya, tapi kalau ketika itu tidak ada kepentingan soal pot kecil, jadi siapapun yang dekat kompon lu harus mati, coy. Itu, gue setuju. Nih gue setuju banget. Kenapa? Karena kalau ngomongin grup di Indonesia sekarang nih ya kan, sama di luar Brazil atau di Thailand atau regional manapun yang udah nerapin sistem seperti itu. Kalau lu depan-depanan sama, misalkan lu di Brasilia nih, terus di depannya tuh di rumah 13 ada tim lain nih. Lu kalau di luar gue lihat mostly itu pasti ditabrak, Pak. Maksudnya bukan ditabrak, di fightin gitu. Tapi kalau di Indonesia, lu mikir-mikir nih, oh lawan kita hari ini grup A sama grup B misalnya. Oh, itu ternyata tim yang datangnya dari grup B, beda kepentingan. Ya udah. Malahan kalau gua manfaatin. Ya gua manfaatin, oh kompon ini akan diisi tim ini, tim dari grup B di menit kesekian. Ya udah, gua giring nih yang ada di pot gua untuk ke arah situ. Dan gua berharap mereka engage dan gua sayurin. Jadi strateginya tuh bener-bener karena sudah paham lawan kita ini dari ini, jadi kepentingannya terlalu sedikit, boy. Jadi menurut gua hawa kompetisinya tuh bisa jadi sangat, maaf nih ya, bisa jadi sangat radikal jadinya. Sangat radikal. Iya, radikal dalam artian menurut gua segmented gitu. Segmented untuk pot itu aja. Bukan untuk keseluruhan 18 tim. Yang gua harap nih keseluruhan. Ya, itu harapan kita lah ya. Namanya juga kita sharing-sharing ya kan, berkeluh kesah. Wajar-wajar aja, sah-sah aja. Apalagi kita emang udah waktunya nengok keluar, yang mana emang luar menjadi panutan sekarang, harus diakui, Pak ya. Betul. Jadi dalam artian pasti nanti ada yang pertanyaan. Oke, kalau misalnya Bang, yang lu harapkan nih terjadi, terus ternyata lu paling bawah, ya nggak apa-apa. Bagus, itu tandanya kita tahu kualitas kita ada di bawah. Betul. Tapi kalau ngomongin A, B, C nih ya, let's say lu adalah tim nomor 6 di A. Apakah tim nomor 6 di A itu adalah tim nomor 6 juga di B dan C? Belum tentu. Iya, kan kemarin kan kayak gitu. Gue nih misalnya gue peringkat terakhir di pot C. Peringkat terakhir di pot C, cuma dapat 4 poin. Tapi di klasmen total, kita peringkat 6. Nah, itu dia.
Jadi ngomongin grup apa ABC sama klasmen keseluruhan itu beda banget, Pak. Iya, Ya? jadi dalam artian maksud gua ini kan harapan. Harapan. Namanya Harapan. kita udah nonton di luar gitu kan. Jadi kita beropini berdasarkan data, Bener. bukan ngarang-ngarang gitu Bener, kan. bener. Karena kita lihat ya dua negara dengan sistem seperti itu Maju banget ya. ya. Maju banget secara mentalitas playernya juga jadinya ngelihat, oh siapapun yang ada di depan kita hajar gitu ya. Dan kalau seandainya lagi nggak bisa hajar, tunggu di waktu yang tepat, ujung-ujungnya hajar gitu. Iya, Nggak maksudnya- kayak membiarkan lewat gitu aja ya. Iya, skemanya benar-benar skema full kompetisi. Iya. Jadi tidak ada hal-hal tentang kepentingan. Nah, dia kan nggak, kalau gue matiin dia, gue cuma dapat 4 poin nih. Iya. Tapi kalau gue matiin ini, gue dapat 4 poin dan juga memastikan dia tidak dapat poin sekian di pot 2. Yes. Jadi kepikirannya kalau kita ngomongin sistem yang ada di Indonesia kembali lagi itu emang secara tidak langsung bikin mindset di mana pro playernya jadi kayak gini. Tim yang satu grup sama gue udah pada mati belum ya? Kayak gitu ya. Betul. Ya kan, kalau seandainya itu depan gue hajar, terus kalau gue mati di situ, nguntungin yang di grup gue yang belum pada mati, begitu ya? Ya, lihat aja Liga Brasil. Nah, Laut kemarin juara berapa di FFWS? bener, juara 1. Juara 2. Juara 2, sorry. Juara 2 ya? Nah, juara 1 full soul. FFWS. Oh, FFS juara 2. Iya. Juara 2 ya? Ah. Tapi sekarang dia lagi try hard banget kan? Try hard banget dengan sistem. Jadi begitu, karena dia tidak bisa memilih lawan yang mana, karena siapapun yang kelihatan atau yang melihat mereka itu akan engage. Nah, udah pasti ya? Iya. Iya. Kalau yang kemarin kayak misalnya nih rotasi gue misalnya dari Sentosa, kenapa gue menghindari tempur sama yang di Pocinok misalnya? Ya karena gue nggak perlu matiin mereka, karena gue butuh mereka untuk nahan yang misalnya datang dari CT, datang dari PIK gitu. Jadi gue ya biarin aja mereka. Gue berharap akan menghalangi rotasi tim yang satu pot dengan gue yang dari PIK ataupun dari mana gitu. Jadi kepentingan padat, tapi kalau poin nih. Iya. Jadinya kita semakin berusaha untuk selalu belajar mencari bagaimana mematikan tim yang ini, karena kan semua tim punya skema yang berbeda. Bener. Nah kemarin gue jadi manja, karena tim yang bakalan gue tempur itu aja. Itu aja Ketika kemungkinan ya. akhirnya di grand final nih, ketemu dengan tim dari antar berantah yang wajib gue matiin. Bingung juga ya. Melempar. Sebenarnya bukan antar berantah, lebih ke arah lu belum riset secara keseluruhan. Betul, nggak pernah gitu. Karena emang lu terbatas, dalam artian terbatas, emang terset untuk terbatas, ya udah kita mikirinnya gimana caranya lolos dari ini, udah that's all gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan viewers lu nih paham ya. Karena gaya bahasa yang gue pakai ini terlalu formal. Benar. Tapi mudah-mudahan itu bisa dicerna lah seperti itu. Iya. Untuk apa ya? Jadi bahan pemikiran lah kalau kita ngomongin scene kompetitif yang sekarang. Bukannya Indonesia ketinggalan, bukan. Iya. Bukannya sistemnya gimana-gimana, bukan. Tapi kita lagi ngebahas sistem turnamen luar yang ternyata sebegitu impactnya dibanding kalau ngomongin yang lagi berlangsung di Indonesia sekarang gitu ya. Betul. Iya. Ya, dan Jadi, satu hal mungkin Ji, nah, gue pengen bahas tentang ketika ada tim luar yang mencoba scene di Indonesia, benar. ya kan? Benar. Itu mereka hancur-hancuran Pak. Hancur-hancuran ya? Ih, nggak bisa ngapa-ngapain ketika bertempur bahkan dengan tim komunitas. Ya, tapi ketika dan gue coba nih hal yang sama menggunakan meta mereka, main di Indonesia Nggak bisa juga. nggak bisa. Oh, alah. Jadi memang ada culture di kita ketika tim itu tidak misalnya tidak dibarengi dengan kecepatan, kayaknya sulit banget. Iya, masih seperti itu ya. Masih seperti Kelly itu. dia, Kelly makanya- harga mati intinya ya. Iya, makanya. Dan menariknya adalah ternyata menurut dari statistik yang gue punya nih, 70% meta luar itu tidak terlalu mementingkan kecepatan, Setuju. lebih ke akurasi. Setuju. Ya, dan itu lebih ke arah dengan apa yang lagi terjadi dan berlangsung sekarang itu lebih ke arah kayak lu gimana caranya kalau ketemu lawan di depan itu lu kikis semua resource yang dia punya, entah itu glue, entah itu medkit dan juga skill yang aktif kayak contohnya Chrono gitu ya. Makanya kenapa Alvaro di sana legit banget sama Biston, harga mati di sana ya. Iya. Tapi kan sudah ada ini kan. Sekarang kemarin kan gila satu tim tuh bisa bawa minimal 25 granat tuh karena Bener. finding mesin kan bisa beli banyak. Bener. Sekarang udah dibatasin lagi. Udah dibatasi. Makanya yang dituntut adalah akurasi dari penggunanya. Makanya yang kayak Bion tuh gila banget sih. Ya, gue setuju. Dan juga Maro Pak Ya. Maro juga bakal jadi populer banget menurut gue untuk orang-orang yang punya aim dari jarak jauh, karena
sangat-sangat membantu lah untuk ability dari jarak jauh. Nah, jadi seru banget ya Pak ya kalau ngomongin kompetitif ya, nggak ada habisnya ya. Nggak akan ada habisnya, tapi sekali lagi ya, yes, kita ini berbicara opini dan harapan. Benar. Tapi ingat, berdasarkan statistik yang real ya, Yes, tidak asal-asal, tidak mengada-ada. Jadi kalau ngomongin kemarin kenapa Thailand bisa menang lagi gitu, kayak misalkan, wah zonanya kayaknya settingan nih, ngebug segala macam. Kagak lah, emang dasarnya mereka mainnya udah seperti itu. Dan kebetulan mereka jadi diuntungkan. Kenapa? Karena secara Indonesia sendiri ibaratnya nggak even menyentuh mereka punya kompon gitu ya. Karena emang sibuk sama objektif mereka masing-masing dengan gaya menangnya masing-masing gitu ya. Betul. Itu dia. Seru banget sih ngobrol sama Pak Fayet nih di ruangan Pak Fayet yang luar biasa keren ini ya kan. Ini kalau udah kayak gini tinggal nunggu apa lagi Pak Fayet? Lu kurang apa lagi berarti dalam hidup lu? Lu anak punya ya kan. Gimana nih Pak Fayet? Lu pencapaian lu di e-sports mau cari apa lagi sih? Lu coach udah jadi top global farewell gitu. Apa lagi? Ya, gua pengen itu yang belum bisa gua wujudkan ya. Apa tuh? Stay karena lu selalu berpindah-pindah. Padahal kita bukan hidup di zaman megalitikum neolitikum, di mana kita harus adaptasi terus pindah-pindah. Di mana ada air di situ ada kehidupan. Ya, jadi maksud gua berkali-kali nih di setiap tempat gua selalu ngomong ini jadi terakhir, jadi terakhir. Kebiasaan. Jadi nggak percaya orang pada lu. Jadi berarti kalau itu terjadi lagi, gue bener-bener sedang membohongi diri gue sendiri berkali-kali. Setuju. Mudah-mudahan ini ya, yang nonton jadi saksi juga, gue bener-bener pengen stay. Oke, jadi ini deep dari dalam hati lo lah ya. Iya. Lo pengen stay nih di Aura nih. Bener. Ya iyalah, enak dapat peluangan anjing segala macem. Dan maksud gue secara fasilitas ini juga udah sangat proper banget gitu, sangat ya lu bisa live your life, enjoy gitu kan. Walaupun emang harus marah-marah juga ke lantai 1 gitu kan. Ya, tapi kan itu bagian dari kerjaan lu juga gitu kan. Itu emang bagian dari kerja gue. Tapi paling enggak lu nggak jadi pepes ikan asin juga gitu kan sama anak-anak gitu kan. Kayak di tempat-tempat sebelumnya. Kagak lah, itu karena gue sendiri. Enggak, itu cara lu untuk nge-grooming sama anak-anak kan ya. Cara lu mendekatkan diri lu ke anak-anak. Iya, kalau lu lihat gue di tempat kemarin, ya kan gue udah bilang kan, gue nggak akan pernah membuat diri gue nyaman sebelum gue mencapai atau at least trofi gitu. Widih, seru banget ya. Ngobrol Fayet ini berarti jadi 2 konten. Yang ini konten pure ngobrol, ya kan. Yang tadi nge-vlog. Ini udah banyak yang kita bahas. Ada yang lagi yang masih pengen dibahas ya Pak Fayet? Tapi gue pengen kasih tahu lu. Apa tuh? Gue bingung ya. Setiap gue ngobrol sama Aji, yang nonton dikit, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Wih. Mana? Nonton. Tolong ya nonton ya. Ini obrolan-obrolan kayak gini tuh sebenarnya bisa lu simak dimanapun gitu, dan lu jadiin bahan bahan pemikiran gitu. Kalau ternyata e-sports tuh banyak banget hal-hal yang bikin kepala lu tuh keputer-puter ya. Tapi Pak Fayet gini. Oke. Kan tadi gue lanjut ya. Iya, lanjutin konten jatuhnya kan bakal jadi 2 konten gitu kan. Ada momen tadi pas gue baru sampai sini gue bahas tentang member gitu, tentang Aura lu udah ada 2 divisi, dan kemarin kan sempat ada rumor Grizzly juga mau comeback Aura tuh. Iya. Itu gimana ceritanya Pak Fayet? Ini mana nih bocah yang nggak ada di GH? Ya nggak jadi. Hah? Nggak jadi. Tuh, lu serius gak? Iya, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Katanya udah jadi. Iya, nggak jadi di detik-detik terakhir. Hah? Gimana? Ya tiba-tiba orang tuanya lagi-lagi tidak mengizinkan. Kenapa katanya udah jadi tapi nggak jadi? Kemarin gimana sih orang tuanya? Bahkan yang membantu tuh banyak banget ya. Pihak di Bali tuh gila banget. Ada orang dari Telkomsel. Oh ya? Iya, ikut campur. Sampai ikut campur approach ke orang tuanya Grizzly. Dan apresiasi juga ke Bigan. Oh ya? Bigan. Iya, Bigan. Respect. Bigan dan juga orang Telkomsel itu namanya Pak Wisnu. Itu datang langsung ke rumah orang tua Grizzly. Mediasi. Dan waktu itu agree. Oke, setuju. Ya, tiba-tiba di momen-momen terakhir pas mau berangkat, ya mau disiapin semua kan. Grizzly kita izinkan untuk proses sekolahnya dulu nih, ya kan. Bahkan surat izin keterangan bekerja di e-sport itu sudah sampai ke sekolahnya. Sekolah yang akan dituju itu sudah agree gitu. Terus Nah, akhirnya nggak jadi. Jadi itulah maksudnya
ada sudut pandang yang mungkin berbeda dari orang tua di detik-detik terakhir soal komitmen, soal apa dengan seperti apa tuh Pak Fen? Dengan e-sports. Mungkin tentang isi kontrak atau apa gue nggak bisa jelasin secara detail ya sebenarnya. Intinya di detik-detik terakhir tuh. Ya, di detik-detik terakhir itu kebetulan kakek Grizzly sakit. Ada momen kumpul keluarga. Sebenarnya sekalian mau menyampaikan Grizzly bakalan ke Jakarta dan tiba-tiba kakeknya bilang jangan dulu. Karena gue lagi sakit-sakitan, gue pengen semua ke keluarga gue tuh ada di tempat. Maksudnya kayak gitulah, ada pesan gitu dari kakeknya gitu. Makanya tapi pesan dari orang tua Grizzly adalah tenang Pak. Ya, saya paham bahwa dari dulu Bang Fayat itu selalu percaya terhadap kemampuannya Grizzly. Bener aja, dari dulu gue selalu berharap gitu satu tim sama dia. Makanya dan orang tuanya pun tetap menitip pesan bahwa kalau memang itu selalu diinginkan, itu tetap bakal terjadi suatu saat. Oke, tapi paling enggak yang udah bisa kita to be clear adalah aura Grizzly is not real for now. For now is not real guys ya. Jadi ini spesial banget nih. Ini malah jadi waduh ini mantep nih kontennya berarti gua. Karena kemarin udah heboh gitu kan. Grizzly juga udah terlihat serius nge-team di minor-minor turnamen di mana-mana gitu ya. Dan ketika di scrim pun dengan ada Grizzly itu secara mengejutkan mereka langsung jadi juara di 2 hari. Wow. Jadi tapi Grizzly sekarang berapa tahun umurnya? Baru masuk kelas 1 SMA. Artinya baru sekitar 15-16 ya? Iya 15. Oh, even sekitar 2 atau 3 tahun lagi sebenarnya masih mungkin aja gitu. Bisa jadi ketika naik kelas 2 udah bisa. Oh ya? Waduh, tuh ya kurang lebih ya. Keskip 1 season atau 2 season nggak masalah. Namanya juga masih anak muda ya Pak ya. Tapi kembali lagi apapun keputusan orang tuanya kita tetap respect mereka gitu ya. Kenapa gue tidak mempertentangkan itu? Karena gue juga kan orang tua nih. Benar, udah paham lah. Udah anak. Gue juga punya batasan-batasan tertentu dan ideologi tertentu yang menurut gue baik buat anak gue. Makanya gue nggak membantah sama sekali. Ketika jawabannya sudah seperti itu, ya udah Pak, saya menghargai hal tersebut. Yes. Banyak kan gue bilang, ayo Bang, bujuk lagi datang ke Bali. Saya kan datang ke Bali, tapi silaturahmi. Karena saya menghargai dan saya juga orang yang paham bahwa budaya Bali itu orang yang menepati janji. Tuh ya, jadi buat teman-teman yang nonton yang nanyain aura Grizzly dengan sangat berat hati tapi tetap dengan respect kita yang tinggi kepada Grizzly dan juga keluarganya. Ya kan, Grizzly-nya nggak jadi join ke Aura tapi tetap kita berharap juga sama Grizzly one day itu bisa diizinin lagi. Amin. Untuk ikut atau terjun ke ranah e-sports gitu Pak ya. Betul. Itu jadinya ngelengkapin pertanyaan gue yang tadi di konten vlog itu tentang timnya Pio dan kawan-kawan ya di divisi 2 gitu ya. Jadi menarik banget tuh ya. Lu jadi bisa dapat insight juga kalau lu emang punya niat, punya upaya, punya usaha yang udah keras, tapi kalau emang orang tua belum mengizinkan, udah paling bener lu ikutin kata orang tua lu berarti ya. Gua kasih insight satu nih. Lu kan nge-cast nih kemarin AFC Cup. Iya kan? Jujur tim kan jenjang untuk masuk di tim Aura itu salah satunya adalah dari AFC Cup. Iya, tuh kan bener ya. Nah, kemarin tuh gue tawarin tuh tim. Oh iya? Gue menarik 2 orang. Nolak. Masa? Iya. Kenapa? Gak mau pisah sama timnya. Waduh. Tapi menarik sih karena emang dari zaman dulu ya tim e-sports itu bukan tim e-sports, maksudnya tim komunitas itu emang terbiasa mau coba dari nol bareng-bareng sampai jadi something gitu ya. Dan itu luar biasa boy. Maksud gue malah respectnya minta ampun. Iya, gue juga jadi respect sama orang-orang yang berjuang dari nol bareng-bareng sampai ke titik selanjutnya gitu ya. Iya, dan sempat yang gue incar itu si Mal itu masih SMP. Supra Bapak nih berarti. Supra Bapak. Gokil, shout out buat Supra Bapak. Sama si Rizal. Dan jawabannya respect banget. Apa tuh? Ya, gue udah mencapai titik ini bareng mereka ini Bang. Gue pengen kalau misalnya pun ada kesempatan kalau bisa sih bareng-bareng. Iya, tapi kalau nggak bisa dibungkus bareng-bareng, sorry kita nggak gitu ya. Walah, jadi ini menjadi satu acuan dan satu pemikiran buat teman-teman yang nonton gitu. Kalau lu punya tim, ya udah. Kalau lu yakin sama tim lu, lanjut sama tim lu gitu ya. Jangan lu pengennya menunjukkan diri sendiri supaya lu yang kebungkus sendiri gitu ya. Betul. Tapi ya itulah pilihan ya. Pilihan lagi. Dan gue respect banget dah itu. Maksudnya gue jadi mengingat zaman dulu gitu. Jadi ketika gue mulai di e-sports pertama, itu kan banyak tawaran buat comot-comot tuh.
Nah, cuman waktu itu anak-anak tuh sepakat pengennya bareng-bareng aja. Gokil, Nah, jadinya gokil. kenapa waktu itu langsung banyak ya karena pengen bareng-bareng. Widih. Ya jadi gue jadi flashback anjir. Mudah-mudahan, dan gue selalu berdoa mudah-mudahan tim Supra Bapak tuh ya akan jadi something ya? Iya. Tapi itu jadi something sih. Bakal jadi Iya, something. bakal Lu jadi yakin? Yakin gue. Supra Bapak Gue tuh ya, melihat sudah potensi termention. seperti gue melihat tim kayak yang di SES, tim Secret. Iya, Secret, tim Iya, Secret. tim Secret. Gokil banget nih. Banyak banget yang udah diobrolin dari soal skema turnamen dalam negeri, internasional gitu ya, harapan dan juga tentang respect terhadap orang tua ya kan, sampai tim komunitas yang udah mulai terlirik gitu. Artinya bakal banyak lagi tim-tim yang baru juga yang tentunya siap mendobrak untuk dilihat juga harusnya Pak ya. Betul. Harapan gue intinya tetap semoga kalian semua tetap semangat untuk ngejar apa yang pengen kalian kejar, dan jangan lupa respect sama orang tua kalian gitu ya. Respect orang tua juga termasuk Pak Fahid nih, karena Pak Fahid orang tua gitu. Kalau sama gue ya kita kayak temen aja, tapi kalau sama Pak Fahid lu kalau ketemu salim sama dia, oke? Dah, itu aja intinya. Thank you so much buat yang udah nonton konten Ngobrol Bola ini dan juga vlog gue yang sebelumnya, ya kan? Pak Fahid juga thank you. Sukses terus ya kan di auranya. Doa yang sama untuk lo. Dan semoga sehat-sehat. Yang nonton juga semoga sehat-sehat terus, apalagi kan info-info COVID lagi melonjak lagi betul, nih ya kan. betul. Ayo dah. Stay safe lah. Stay safe ya kan. Jangan kemana-mana kalau lu nggak perlu banget. Nih juga gue bisa ke sini gara-gara gue habis swab dan negatif gitu kan. Jadi aman. Dah, itu aja. Thank you so much. See you guys in next videos. Bye bye.